Kalian kenal dengan yang namanya Ivan Sugianto? Nah, yang kemarin itu yang menyuruh anak menggonggong sambil bersujud? Namanya Ivan Sugianto, bukan Ii Sugianto. Kalau Ii Sugianto itu penyanyi lagu nostalgia itu. Nanti kalian cari pula di Google ya kan. Ii Sugianto, pelaku kekerasan terhadap anak. Nggak ada. Yang ada Ivan Sugianto ya. Jadi kalau bicara tentang apa namanya tentang mendidik anak, ya jujur aja aku bilang ya, kalian juga sedikit banyak juga pasti ada di antara kalian yang kayak Ivan Sugianto ini, ya kan? Masalahnya ya nggak terliput kamera itu aja sebetulnya. Dari mana tuh kau pun tahu lah, ya kan? Kan sering kali kayak gitu, ya kan? Anak yang kelahi, ujung-ujungnya mama-mamanya yang kelahi. Ya kan? Anaknya kelahi gara-gara mainan. Bapaknya bunuh-bunuhan. Makanya aku bilang ya, jadi kalau misalnya kita di dalam mendidik anak itu, ya ingat ya jangan pernah kita itu terlalu membela sama anak. Boleh bela ya kan, tapi lihat-lihat juga dong ya. Aku masih ingat biar tahu enggak kalian, waktu dulu ya, waktu masih anak kecil, walaupun pernah juga anak kecil. Kalian kira aku lahir langsung sebesar ini. Jadi ini masa kecilku waktu itu kalau nggak salah aku kelas-kelas berapa lah, kelas 3 SD atau kelas 2 SD, ya. Jadi ada temanku ya, kelahilah kami. Cuman badannya dua kali lipat lebih besar dari aku. Aku kecil kali dulu biar tahu kalian ya kan. Jadi karena nggak tahan nih, karena takut aku ya kan, nggak tahan aku ngelawannya ini, lapor aku sama sama bapakku kan begitu kan. Jadi ceritalah aku sama bapakku, "Pak, aku diganggu sama si itu," bilang begitu kan. Kenapa?" "Ya lawanlah," kata bapak kan begitu. Besar kali badannya, aku bilang gitu kan. Cumananya kau ini, kalau memang nggak bisa kau lawan, pakai alat. Maksudnya gimana Pak? Ya lempar pakai batu. Aku masih ingat kali aku itu, ya kan. Jadi kutunggu-tunggu lah anak ini nggak lewat-lewat kan begitu. Nggak lewat-lewat, ya kan. Nggak lewat dia, tapi lewat adiknya, aku lemparlah adiknya pakai batu. Aduh, langsung melaporlah dia ini sama neneknya kan. Datanglah neneknya biar tahu kalian, membawa adiknya yang kecil ini yang kulempar batu apa kepalanya ini kan, minta ganti rugi lah sama mama. Datang ke mamaku ini. Kau kurang kerjaan, kau dimarahin ya bapakku. Kau kurang kerjaan, kau entah apa-apa aja kau cari sama anakmu. Lihatlah ini, jadi aku jadinya ganti rugi. Udahlah bawa aja lah berobat kata bapakku. Karena memang aku diajari jangan sampai aku itu ada yang membuli kan begitu ya. Jadi kalau melawan ya lawan, kalau nggak apa namanya, kalau nggak apa namanya, nggak bisa kita lawan dengan tangan kosong ya cari alat kan begitu. Ya. Jadi makanya aku bilang, asal aku kelahi, kira-kira misalnya contohnya nggak dapat orangnya, ya kan gitu. Itu selalu itu kalau nggak dia kulempar batu adiknya. Makanya mama kami biar tahu kalian, di dalam sebulan itu mau dua sampai 3 kali ganti rugi. Selalu ada apa namanya kos bulanan untuk uang perobatan. Aduh, memang nakal kali. Aku Parbela ini nakal kali. Nakal jahil. Dari kecil memang udah jahil. Jadi untuk temanku yang nonton video ini, mana tahu kalian masih ingat. Aku minta ampun ya, minta maaf ya. Ya kan, yang lalu biarlah berlalu. Itu dia ya. Tapi memang bukannya bilang apa. Aku kalau bapak gitu ngajari aku, jujur kali memang ya keras sekali. Itu biar tahu kalian, masih TK aku disuruh baca. Kalau zaman sekarang kan baru anak TK disuruh baca kan begitu kan, belajar membaca. Membacanya bukan A B C D, enggak begitu. Tahu kalian, koran waktu di Jakarta kan dulu ada namanya koran Pos Kota ya kan. Itu disuruhnya laku membaca. Bayangkan. Masih TK. Itu kau baca dulu itu katanya.
Terus bikin kesimpulannya. Sedangkan anak SD pun belum tentu bisa bikin kesimpulan dari berita yang dibacanya. Ini apalagi anak TK. Makanya aku dari dulu sampai sekarang tertarik kali dengan dunia jurnalistik karena memang bapakku wartawan. Dulu, sekarang udah pensiun. Ya, iya, jadi memang keras sekali. Dan tahu enggak kalian, itu ajaran bapakku itu tidak boleh menjadi orang nomor dua, harus jadi nomor satu. Katanya begitu kan? Jadi waktu kelas satu kan dulu kan zamannya catur bulan ya kan? Bukan nggak ada itu semester. Zaman kami itu catur bulan. Tahun-tahun berapa itu? Tahun 90-an lah, 90-an ya. Jadi begitu catur bulan pertama ditengoklah aku juara dua. Awak kan sebagai anak kan bangga gitu kan juara dua kan begitu kan. Tapi dilihat bapakku kan nggak bisa rupanya lebih tinggi dari ini katanya. Padahal bagi awak kan udah bangga ranking dua. Kan begitu. Jadi juara satu kami dulu namanya si Alek. Aku masih ingat kali itu namanya Alex Setiawan. Di Jakarta dia Alex Setiawan. Jadi dipaksa lah memang. Pokoknya catur bulan depan harus juara satu kau. Kalau nggak juara satu kau nggak mau kau ngambil rapotmu. Berusaha keras lawak biar jangan dipukuli. Pikirku begitu kan. Memang zaman dulu memang dipukul. Iya kan orang tua. Biar tahu kalian. Nah, lihatlah. Kalau misalnya itu apa pulang sekolah, ya kan bapakku kan kerja. Bapakku kerja. Jadi kalau misalnya pulang kerja dia, yang ditanya nggak begini, iya kan? Udah makan kau? Enggak, iya kan? Udah mandi kau? Enggak. Apa dibilangnya? Berapa nilaimu di sekolah? Kan begitu kan? Nilai segini Pak, gitu. Tahu nggak kalian hukumannya apa? Kalau misalnya salah satu, ya, itu push up 10 kali. Kan begitu. Salah dua, push up 20 kali. Salah tiga dipukuli. Jadi toleransi sama bapakku itu cuma salah dua. Cuma salah dua toleransinya biar tahu kalian, ya kan? Jadi begitu datang bapakku kerja contohnya kan, tanpa ditanya dulu, ya kan langsung push up aku 10 kali. Udah tahu bapakku itu. 10 kali push up berarti salah satu kawan ini di sekolah. Itulah konsekuensinya karena memang waktu itu bapakku pengen kali aku jadi militer. Cuman cuman mau dibilang, ya kan? Tinggi badan mempengaruhi. Semekot. Aduh, ya cuma mau dibilang ini pun pula juga tentara ini. Entah ngapain dibikin harus ada minimal tinggi badan. Kalau enggak kan udah pakai ninja awak, iya kan? Pokoknya memang memang sistemnya sistem tentara lah ya. Kalau bikin salah biar tahu kalian. Contoh ya kan bikin nakal lah aku sama adik-adikku kan begitu. Namanya jahil kan, namanya pun parbella. Ya kan? Melaporlah mamaku itu ya biar tahu kalian. Melaporlah mamaku itu ya kan. Itu tadi si abang dijailinya si adik kata gitu sampai nangis dia. Tahu kalian aku posisiku tidur dicubit. Nggak nunggu besok, nggak nunggu bangun, langsung dicubit. Terbangun lawak ya kan, pikir awak mimpi, rupanya kenyataan. Ya kan, kau apa ya adikmu? Langsung itu dia tanya. Dicubit begitu kan, kau apa ya adikmu katanya. Iya, pikirku begitu kan. Dan tahu nggak kalian ya, gara-gara memang gara-gara didikan seperti itu yang membentuk aku ya. Ternyata catur bulan keduanya aku mendapat ranking 1 ya, ranking 1 pokoknya terus itu SD semuanya ranking 1, SMP juga ranking 1 ya. Jadi waktu itu aku masih ingat SMP ya, itu kan ada sistem juara umum ya kan. Jadi aku selalu itu kalau nggak juara 2 umum, juara 3 umum kan begitu. Nggak bisa juara 1 umum. Karena apa bilang? Anak guru. Sainganku anak guru. Makanya nggak bisa aku juara 1 umum karena sainganku anak guru.
Terbuktilah waktu itu lulus SMP, waktu itu mau masuk SMA Plus ya. Di provinsi kami itu ada masuk SMA Plus, jadi kan tergantung nilai ya kan. Kelihatanlah di situ baru ketahuan nilaiku masuk, nilai dia nggak masuk. Ternyata ya nepotisme sudah ada sejak dulu kala. Itu dia. Tapi nggak apa-apa lah kalau masalah juara itu kan apa masalah urutannya itu kan itu aja pikiranku masalah rankingan. Tapi itu dia, jujur aja aku bilang sama kalian, bapakku itu selalu pesannya, ya kan? Kau sebagai laki-laki boleh nakal, ya. Tapi ingat, kau nggak boleh bodoh. Boleh kau nakal, tapi nggak boleh bodoh. Boleh kau miskin, tapi nggak boleh bodoh. Ah, itu dia. Apa dibilang? Kau nggak boleh malu kalau kau miskin, tapi kau malu kalau kau bodoh. Eh, itu dia. Tapi sekarang baru kusadari. Ternyata bodoh dan miskin sama-sama memalukan. Udahlah bodoh miskin. Memalukan. Aku nggak ngambil contoh dari yang lain-lain. Itu kutarikkan ke diriku sendiri ya. Ternyata kemarin yang dibilang bapakku itu separo benar. Jangan malu kok kalau miskin, malulah kalau bodoh. Artinya apa? Memang betul ya kan. Kalau miskin itu masih bisa dirubah, tapi kalau bodoh nggak dirubah itu bodohnya permanen. Tapi kalau bodoh, ya berusaha terus, belajar terus, makin pintar dia, maka kemiskinan itu nggak permanen. Itu maksud bapakku dulu. Tepuk tangan dulu untuk bapakku. Itu dia. Cuman Pak, maaf lah dulu Pak ya. Kalau sekarang aku sudah penganut yang berbeda. Bodoh dan miskin sama-sama memalukan. Aduh. Biar tahu kalian, hukuman itu nggak makanya aku bilang kalau bapak itu jangan ditanya. Kalau bikin kesalahan kita contohnya diikat kita di tiang rumah. Di tiang rumah diikat kita biar tahu kalian memang betul-betul kayak orang penjara, ikat belakang kayak orang ditangkap KPK. KPK di depan ya. Kayak maling memang betul. Pokoknya ngiri lah. Nah, jadi contohnya bikin kesalahan lah. Aku kan bukannya bilang apa. Aku kalau waktu kecil ya kan, aku troublemaker. Di lingkungan itu pokoknya dikit-dikit aku kan dipanggil kan si Uco. Jadi mamaku itu dipanggil Mama Uco. Kan begitu kan? Hampir tiap hari ada yang ngadu. Ya kan? Tante, itu si Uco dibakarnya kaki anakku. Tante, Mak Uco contohnya begitu kan? Itu anakmu itu udah dilemparnya jendela rumahku katanya. Tapi seru, bagiku itu seru gitu loh. Karena itu bagiku memacu adrenalin. Gitu, ya kan? Pokoknya asal ada masalah, pasti ini kerjanya si Uco. Jadi aku dulu tinggal di daerah Peninggaran Barat. Ya, di daerah Jakarta Selatan, di Peninggaran ya. Jadi untuk ada orang Peninggaran di sini, hai, bye-bye. Jakarta Selatan ya, di Jakarta Selatan ya. Jadi di situ wah, pokoknya memang luar biasa lah ya. Jadi asal ada seperti itu ya, langsung ditanya. Kalau memang aku benar, bapakku nggak akan hukum aku. Tapi kalau aku terbukti salah, ya pokoknya macam-macam hukumannya. Ya digantung di tiang rumah, disuruh hormat bendera. Ya, aku pikirku gitu kan. Kau pokoknya hukuman hormat bendera, kata gitu kan. Perasaanku bendera cuma di sekolah, pikirku begitu kan. Datang bapakku besoknya di bilik bendera. Kukira udah aman. Betul di biliknya bendera. Menghormat bendera lah aku biar tahu 3 jam. Pernah lagi aku disuruh beli minyak tanah karena aku bikin kesalahan. Disuruh aku beli minyak tanah telanjang bulat. Tapi aku masih kayaknya belum sekolah itu, masih belum sekolah itu. Pokoknya ngiri memang bapakku itu memang dia berprinsip begini. Kau punya adik, kalau kau sebagai abang gagal, maka adik-adikmu dengan gagal.
Itu hebatnya orang-orang tua zaman dulu gitu. Beda orang tua zaman sekarang. Apa-apa coba bayangkan, nggak diminta dibelikan iPhone. Nggak diminta dibelikan apa namanya PS zaman dulu. Oh, dulu aku mana bisa kayak gitu karena apa? Karena nggak ada uang bapakku. Ya karena memang hubung parabela ngaku ya karena memang kami bukan keluarga dari keluarga berada tapi cukup lah cukup makan kan begitu ya apalagi kalau udah bicara sekolah wah jangan tanya kalau anak zaman dulu semangat kali sekolah itu wah kalau hubung parabela dulu tahun 90-an itu apa namanya semangat gitu pergi ke sekolah itu memang rame-rame kan begitu itulah kebiasaan kita tahun 90-an kan begitu berangkat sekolah rame-rame pulang sekolah rame-rame disitulah keseruannya sekarang kan enggak anak-anak dia terjemput makanya kemandiriannya kurang anakmu juga gitu Barbela iya juga sih kalau sekarang sih memang bukannya bilang apa karena keamanan demi keamanan ya kan kita tahu ya kan kemarin itu marak penculikan anak baru contohnya kita nggak tahu juga kadang-kadang ada kecelakaan di jalan kan begitu ya kalau dulu kan orang kan pakai sepeda motor kan nggak seramai sekarang gitu loh apalagi di Jakarta walaupun padat penduduk tapi yang punya motor paling berapa orang-orang tertentu aja kan begitu ya terus kalau misalnya dimarahi guru ya kan itulah hebatnya guru zaman dulu ya kan pokoknya guru zaman dulu itu betul-betul kebal hukum. Weh, mana peduli ya kan pokoknya unik-unik lah hukuman zaman dulu guru ya kan. Yang pertama itu disuruh tangan kita begini. eh, Diketok lah itu penghapus papan tulis itu ke ujung kuku kita ini. Kalau penghapus papan tulisnya dari plastik lumayan, dari kayu. Dari kayu. eh, Itu dia. Baru kena libas, ya kan? Pantak kita kalau kena libas masih lumayan. Ini betis. Tahu kalian penghapus papan dulu yang panjang itu, yang dari kayu, yang 1 meter, sampai merah kaki kita biar tahu kalian. 3 hari masih nempel di situ capnya itu biar tahu kalian, saking merahnya. Baru apa lagi? Wow, coba-coba lah kita ribut di dalam kelas. Oh, bisa melayang itu papan tulis yang dari kayu tadi itu. Lempar gitu, aduh. Iya kan? Dilihat rupanya guru awak diam lawak ya kan gitu. Coba anak zaman sekarang dilempar contohnya pakai apa namanya pakai penghapus papan tulis contohnya. Dilempar lagi gurunya pakai bangku. Itu dia. Inilah semenjak ada undang-undang perlindungan anak ini, ya kan? Kita tidak salahkan. Cuman begini, ya. Memang betul pola-pola seperti itu tidak diperlukan lagi. Tapi bisa kita lihat bagaimana kualitasnya orang-orang zaman dulu, ya. Lebih strength, lebih mandiri, lebih tangguh, lebih kokoh di dalam menjalani kehidupan, gitu. Jadi terima kasih untuk guru-guruku zaman dulu, ya. Ya, mudah-mudahan kalau guruku mendengar, ya, yang masih sehat, terima kasih untuk jasa kalian. Ya, tidak terbalaskan kami murid-muridmu, gitu loh. Tapi kalau misalnya memang sudah berangkat, ya, ke sisi, sisi yang kuasa, ya, kami doakan supaya semoga tenang di alam sana. Itu ya. Jadi biar tahu kalian adalah guru kami. Ya kan, mamaku ini kan jago kali matematika. Wah gitu-gitu jago matematika itu biar tahu kalian, ya kan. Nah, namanya mama, ya kan. Pandai dia, menambah-nambah mengurang-urangi. Dan juga pandai berbagi-bagi. Mengkali-kali agak kurang. Nah, ya, jadi mamaku ini lebih pintar lah dari guru-guru masalah matematika. Ya, kalau zaman dulu kan waktu SD kan guru satu itu kan harus menguasai bidang studi semuanya. Kan begitu. Makanya nggak heran kita kalau guru-guru zaman dulu itu nggak terlalu pandai matematika, ada yang nggak terlalu pandai PKN, ada yang nggak terlalu pandai IPA karena memang dipaksa untuk tahu semua kan begitu. SD ya. Jadi karena dilihat bapak inilah contohnya jawabanku selalu benar kan begitu ya kan pokoknya tahu ndak kalian ya
Kalau misalnya bapak itu ya nggak tahu jalan apa nggak tahu apa namanya nggak tahu cara menjawabnya itu dilihatnya bukuku. Ah, dilihatnya buku. Ya kalau zaman dulu nggak mungkin opung dipanggil awak ya kan. Kita pinjam aja lah nama opung, pung pinjam dulu bukumu gitu loh. Jadi sebelum dia menjelaskan dan juga memberi jawaban, dilihat dulu, dicocokkan dulu sama jawabannya. Gitu. Ya, tapi gimana pun juga kita hormatilah karena memang kan guru kan punya keterbatasan juga. Ya tidak sempurna, tapi minimal ada usaha. Iya, itu dia. Makanya biar tahu kalian, jujur aja, saking ku tengok repotnya guru, saking ku tengok capeknya guru, nggak pernah aku punya cita-cita jadi guru. Karena ku tengok guru kami pusing terus kepalanya. Belum mengolah soal, menghadapi anak, menghadapi keluhan orang tua. Udahlah nggak mau lah aku jadi guru. Pikirku begitu kan? Itu dia. Makanya sampai sekarang, ya aku terhadap guru dari anak-anakku itu selalu respect. Ya kan? Datanglah orang rumah aku, biniku. Mananya gurunya gini. Bukan gurunya disalahkan anaknya. Ya masa gurunya nggak diperhatikan gini. Anak ditanya dulu. Iya tapi gini. Terdiam dia. Apa nggak terdiam udah katanya kan? Jadi itulah dia pola didik zaman dulu sama sekarang. Ada plus minusnya ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak, cerita pengalaman tentang masa kanak-kanaknya Opung Parbelak. Oke? Itulah dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.